Anda kembali menyaksikan Sindo Malam bersama saya Graciela Pangaribuan. Pemirsa, sidang pra-peradilan Roy Suryo terkait kasus ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali digelar pada hari ini. Agenda sidang penyerahan kesimpulan dari kubu pemohon maupun dari termohon. Sidang sampai pada tahap penyampaian kesimpulan dari pihak Roy Suryo dan termohon yakni Polda Metro Jaya. Roy secara tegas menggugat keabsahan penggeledahan dan penangkapan yang dilakukan terhadapnya. Pada sidang kali ini, Majelis Hakim juga menetapkan sidang putusan akan dibacakan nanti pada hari Selasa 7 Juli mendatang. Yang pertama, saya berani katakan dengan tegas sekarang, pra-peradilan yang pertama pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2026 ini sebelum nanti putusan pada tanggal 7 hari Selasa yang akan datang. Hari ini kita sudah sampai di ujung dan ini hari Jumat yang berkah dan tadi sudah dikatakan oleh Pak Abdul Ghafur Sangaji ya, kita sudah mendaftarkan kembali pra-peradilan yang kedua. Pra-peradilan yang kedua yang nanti akan mempertanyakan ya tentang bagaimana penetapan tersangka yang menggunakan agendanya adalah penyampaian kesimpulan. Kesimpulan itu adalah rangkuman dari semua rangkaian proses persidangan pra-peradilan. Ya. Dari mulai pembuktian dari sisi kami, baik saksi, baik ahli maupun juga bukti surat. Kemudian juga dilakukan konfrontasi dengan bukti-bukti yang dimiliki oleh termohon dari pihak Polda Metro Jaya. Kuasa hukum Presiden ke-7 Joko Widodo, Yakub Hasibuan, menegaskan nantinya Jokowi akan hadir dalam sidang pembuktian perkara dugaan pencemaran nama baik dan menunjukkan ijazah asli miliknya di hadapan majelis hakim. Sementara Dr. Tifa, terdakwa kasus fitnah ijazah Jokowi, menegaskan menolak penyelesaian perkara melalui mekanisme restoratif justice. Saya tidak akan melakukan restoratif justice. Kedua, saya akan melakukan perlawanan. Penolakan penyelesaian perkara disampaikan Dr. Tifa dalam sidang perdana dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong terkait dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kamis siang. Setelah dakwaan dibacakan, Dr. Tifa menyatakan menolak penyelesaian perkara melalui mekanisme restoratif justice dan akan mengajukan perlawanan. Izin yang mulia, pertama saya tidak akan melakukan restoratif justice. Kedua, saya akan melakukan perlawanan. Ketiga, saya tidak akan menerima plea bargain. Sementara terkait kasus tersebut, kuasa hukum Presiden ke-7 Joko Widodo Yakub Hasibuan akan menunjukkan ijazah asli Jokowi sebagai bagian dari alat bukti dan akan dihadiri Jokowi sebagai bentuk penghormatan terhadap proses hukum yang sedang berjalan untuk memperkuat pembuktian di hadapan majelis hakim. Ya nanti apakah Pak Jokowi akan hadir Pak? Tadi diminta juga. Kemarin kami juga baru bertemu langsung dengan Pak Jokowi juga dan beliau menyatakan siap untuk hadir, tentunya untuk merupakan penghormatan beliau dapat menunjukkan ijazahnya di forum yang sangat terhormat ini dan forum yang valid. Karena selama ini Pak Jokowi diminta diserang berbagai narasi-narasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab menurut kami untuk menunjukkan di forum-forum yang menurut kami juga tidak benar. Dan sekarang kami mendapatkan kesempatan untuk menghadirkan ijazahnya di forum yang terhormat ini dan Pak Jokowi sangat menghormati itu dan sangat menunggu waktu itu nanti. Penegasan berarti nanti Pak Jokowi akan membawa langsung ijazah aslinya untuk ditunjukkan di dalam persidangan? Yes, betul Mas. Karena ijazah yang sudah disita itu kan SMA dan UGM. Jadi nanti tentu penuntut umum juga akan menghadirkan itu dan Pak Jokowi akan memperlihatkan itu semua. Diperkirakan agenda pembuktian berlangsung sekitar 3 hingga 4 pekan mendatang karena persidangan masih akan melewati tahapan pembacaan eksepsi dan putusan sela sebelum memasuki pemeriksaan saksi dan alat bukti. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Gitu ya, sidang selesai ditutup. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Bupati dan Sekda Kuansing Kuantan Singgigi Riau sebagai tersangka jual beli jabatan Pemkab Kuansing. Bupati Kuansing Suhardiman Amdi diduga menerima suap berupa mobil mewah senilai 2 miliar rupiah untuk memilih Zulkarnain sebagai Sekda.
Mengenakan rompi oranye, Bupati Kuantan Singingi atau Kuansing, Suhardiman Ardi ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap jabatan di lingkungan Pemkab Kuansing. Selain Suhardiman, KPK juga menetapkan Sekda Kuansing, Zulkarnain dan Direktur Utama PT Mitra Ideal Consultant sebagai tersangka. Kasus ini bermula dari laporan masyarakat terkait jual beli jawaban untuk posisi Sekretaris Daerah Kabupaten Kuansing. KPK menyebut Bupati Kuansing meminta syarat mobil SUV Land Cruiser 300 GRS senilai 2 miliar rupiah kepada tersangka Zulkarnain. Zulkarnain diketahui menggunakan identitas dirut PT Mitra Ideal Consultant, Ardiles untuk proses kredit mobil mewah tersebut. Selanjutnya Saudara SA, selaku Bupati Kuansing periode 2025-2030, terkait dengan adanya kegiatan lelang jabatan ini meminta syarat atau meminta semacam permintaan kepada calon yang akan menduduki posisi tersebut, yaitu satu unit SUV mobil Toyota Land Cruiser 300 GRS. Ini diminta kepada pihak atau calon yang akan mengikuti proses seleksi jabatan Sekda Kabupaten Kuansing. Dalam perjalanan lelangnya, kemudian hanya ZKN yang kemudian menyanggupi permintaan dari Saudara SA. Tersangka Zulkarnain juga pernah memberikan suap mobil Pajero Sport seharga 700 juta rupiah untuk posisi Kepala Dinas PU Kabupaten Kuansing tahun 2021 silam. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Ade Supriyatna, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengakui jika Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Ambi sempat memberikan sebuah amplop kepada dirinya. Amplop tersebut diberikan saat Menhub menggelar audiensi dengan Suhardiman. Tanpa mengetahui isi amplop tersebut, ia mengklaim langsung memerintahkan ajudannya untuk mengembalikannya. Pertama saya, bahwa benar tanggal 2 Juni 2026 ada audiensi Bupati Kuansing di kantor ini. Ini audiensi yang terbuka. Bupatinya mengirim surat resmi, dipublis di media sosial, saya maupun kementerian, dan ada daftar hadir, ada notulensi. Jadi kalau suatu saat pihak KPK memerlukan atau bahkan kami akan proaktif juga menyerahkan apa yang saya sebutkan tadi. Dalam audiensi itu ternyata Bapak Bupati Kuansing meninggalkan amplop yang ditutup dengan map, ya. Dan ketika beliau pergi, saya baru sadar dan saya langsung meminta ajudan saya untuk mengembalikan amplop tersebut. Saya tidak tahu isinya apa, tapi saya merasa tidak memiliki hak terhadap amplop tersebut. Dan saya minta ajudan saya untuk mengembalikan amplop tersebut. Bupati Langkat Syah Afandin atau Ondim tiba di gedung KPK usai terjaring operasi tangkap tangan terkait suap proyek di Kabupaten Langkat. Bupati Langkat Syah Afandin tiba di gedung KPK dengan mengenakan mobil dan langsung ke arah dalam gedung KPK Jakarta pada Jumat siang. Adapun operasi tangkap tangan atau OTT ini berkaitan dengan suap proyek di Dinas Pendidikan dan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Langkat. Total ada 7 orang ditangkap pada wilayah yang berbeda yaitu Langkat, Binjai, dan Medan. Bahwa dalam peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim penyelidik mengamankan sejumlah 7 orang. 1 orang merupakan penyelenggara negara, 1 orang merupakan ASN di Kabupaten Langkat, dan 5 orang lainnya merupakan pihak swasta. Dari 7 orang yang diamankan tersebut, salah satunya adalah Bupati Langkat. Adapun kepada 7 orang yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan ini, diamankan di wilayah Langkat, Binjai, dan juga Medan. Adapun dalam peristiwa tertangkap tangan ini, tim juga mengamankan barang bukti, diantaranya uang tunai senilai ratusan juta rupiah,
yang diduga merupakan bagian dari fee proyek yang diberikan oleh pihak swasta kepada Bupati. Kemudian para pihak yang diamankan di 3 lokasi tersebut, tim melakukan pemeriksaan awal di Polrestabes Medan. Dan pada siang ini, 1 orang diantaranya, yaitu Bupati Langkat, dibawa ke Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Bupati Langkat, Sumatera Utara, Syah Afandin. Usai operasi tangkap tangan, penyidik KPK juga menyegel ruang kerja Bupati Langkat. Penyidik KPK menangkap Bupati Langkat, Syah Afandin di Kota Binjai, Sumatera Utara. Kemudian Bupati Langkat digiring ke Mapolrestabes Medan. Usai OTT, ruang kerja dan sejumlah ruangan lainnya di Pemkab Langkat disegel. Tidak ada aktivitas apapun di lokasi usai Bupati Langkat ditangkap. Selain Bupati, ada 2 orang lainnya yang juga turut ditangkap oleh KPK. Skandal korupsi program makan bergizi gratis atau MBG semakin meluas. Kali ini seorang polisi aktif berpangkat jenderal ditetapkan Kejaksaan Agung sebagai tersangka korupsi ompreng MBG. Makan bergizi gratis yang seharusnya menyehatkan anak bangsa justru membuat kenyang para koruptor. Kejaksaan Agung resmi menetapkan 1 lagi tersangka kasus dugaan tata kelola program MBG. Tersangka tersebut adalah seorang anggota polisi aktif berpangkat Brigjen Polisi inisial LMI. Perwira tinggi itu kini menjabat sebagai Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama BGN. Tersangka diduga mengatur pengadaan ompreng atau tempat makan MBG hingga mengambil keuntungan dari tiap transaksinya. Dan pada yang bersangkutan telah dilakukan penahanan di Rutan Jasa Negeri, Rutan Salima Jasa Negeri, Jakarta Selatan selama 20 hari ke depan. Dengan penetapan ini jumlah tersangka dalam perkara program makan bergizi gratis bertambah menjadi 7 orang. Hasil penyidikan lanjutan menemukan bahwa dugaan praktik korupsi tak hanya terjadi pada proyek besar MBG tetapi juga menyentuh perlengkapan dasar untuk membagikan makanan pada masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Taklukan Kroasia 2-1, timnas Portugal lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Sindo Malam. Anda kembali di Sindo Malam bersama saya Gracia Lapangaribuan. Pemirsa, meski terus digempur Israel dan Amerika Serikat, Iran tak gentar. Kepada media setempat, Iran menunjukkan fasilitas militernya yang masih tegak berdiri. Pasukan Garda Revolusi Islam Iran kembali memamerkan fasilitas militer bawah tanahnya melalui media sosial. Video ini menunjukkan terowongan berisi rudal dan senjata lainnya. Terowongan ini dibangun khusus untuk meluncurkan rudal ke arah kapal induk Amerika di Teluk Persia. Fasilitas ini sangat kokoh dan dirancang agar sulit dihancurkan oleh serangan udara musuh. Sementara itu pemirsa, Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance menyebut kedatangan pasukan yang bertugas dalam operasi Epic Fury. Di depan pasukannya, Vance mengucapkan terima kasih dan klaim sukses menaklukkan Iran. Just finished, came home in May from a historic 11-month deployment. The wing logged nearly 12,000 launches across the deployment and over 5,500 flight hours in support of Operation Epic Fury alone. All of the great things that we've accomplished, you guys are the reason that we've been able to accomplish it. So thank you and welcome home. A little bit late, but welcome home. Ribuan warga memadati reruntuhan Masjid Imam Khomeini Husainiyah di Teheran, Iran untuk memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei.
Ribuan warga bersorak-sorai saat peti jenazah Ali Khamenei diarak selama upacara perpisahan. Mereka juga berdoa bersama dan memberikan penghormatan terakhir. Upacara jelang pemakaman Ali Khamenei resmi dimulai pada 4 Juli lalu. Sementara prosesi pemakaman akan dilakukan pada 9 Juli mendatang. Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir melakukan kunjungan ke pemukiman warga Palestina di Yerusalem Timur. Ia menyebut pasukan Israel telah menghancurkan 20 rumah dan menuntut lebih banyak rumah lagi untuk diratakan. Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir mengunjungi Yerusalem Timur untuk memantau penghancuran rumah-rumah Palestina. Ia mengklaim bahwa 20 bangunan ilegal warga Palestina telah dihancurkan, bahkan menuntut agar lebih banyak rumah lagi yang diratakan. Di tengah kunjungannya, ia juga sempat adu mulut dengan warga Palestina. למה היא ברחה? מה קרה? היא מתלוננת שרוצים להרוס לה את הבית, אם זה לא חוקי הורסים. הבעיה שאתם הורסים את הבתים שלנו. מה שלא חוקי אני הורס. מה שלא חוקי אני הורס. Penggusuran rumah penduduk Palestina dilakukan dengan dalih pembangunan tanpa izin yang dikeluarkan Israel. Media Palestina melaporkan kebijakan perencanaan Israel bersifat restriktif untuk membatasi pertumbuhan penduduk Palestina dan memperluas kendali Israel atas kota tersebut.